guys, perkenalkan nama saya Irma Faulia dari Fakultas Ilmu Administrasi Prodi Bisnis Universitas Brawijaya. Kalian tahu nggak sih apa itu bisnis digital? Bisnis digital adalah bisnis yang menggunakan teknologi sebagai keunggulan dalam operasi internal dan eksternal. Adanya teknologi informasi telah mengubah infrastruktur dan operasi bisnis sejak internet tersedia secara luas untuk bisnis maupun individu. Transformasi ini mengubah cara bisnis melakukan operasi sehari-hari mereka. Hal ini dapat memaksimalkan manfaat dari aset data dan inisiatif yang berfokus pada teknologi. Kalian tahu kan, kalau transformasi digital telah berdampak pada semua aspek kehidupan, bukan hanya bisnis. Nah, di dalam bisnis, adanya teknologi dapat mempercepat kegiatan dan proses bisnis untuk memanfaatkan peluang sepenuhnya. Pola pikir teknologi kini telah menjadi standar dalam pembuatan strategi bisnis digital. Kemampuan menyimpan dan menganalisis data sangat penting untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam persaingan. Menurut saya, memang bisnis digital kini merambah ke segala kalangan. Bahkan dengan bisnis digital ini, orang yang belum mempunyai pengalaman dan ilmu sekalipun dapat menjelajah dunia bisnis digital seperti pelajar dan mahasiswa. Bisnis digital ini juga telah melihat pergeseran dalam daya beli. Masing-masing departemen mendorong aplikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan berlomba-lomba membuat solusi dari keresahan masyarakat daripada mengandalkan IT untuk mendorong perubahan yang masih semu. Direktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Leonardo Adi Purnama alias Teguh Sambodo menyebutkan bahwa perusahaan digital sudah menggeser tren perusahaan konvensional. Hal itu terjadi dalam skala global termasuk di Indonesia. Perusahaan teknologi mendominasi dalam kurun dunia usaha. Untuk Indonesia sendiri, jumlah pelaku digital meningkat, terutama besar di bidang e-commerce, kemudian dilanjut service on demand seperti Gojek. Saat ini, Indonesia memiliki 992 startup. Sebanyak 992 startup di Indonesia, 35,48% diantaranya merupakan e-commerce dengan jumlah 352 perusahaan. Kemudian ada vintage 5,34% dengan 45 perusahaan. Lalu di bidang game 5,54% dengan jumlah 55 perusahaan startup. Dan sisanya 53,63% adalah bidang lainnya dengan jumlah 532 perusahaan. Bagian terkecil yang sudah mulai masuk dalam Internet of Things di era revolusi industri 4.0 ini merupakan salah satu cerminan bahwa kedepannya mungkin ini akan menjadi transmover perkembangan ekonomi digital di dunia. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo juga telah memberi wadah bagi mereka yang tertarik dalam dunia ini dengan telah membuka pendaftaran program pembinaan Gerakan Nasional 1000 Startup yang diselenggarakan pada tahun 2019 lalu. Selama 3 tahun perjalanan, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital telah memberikan kesempatan bagi puluhan ribu anak Indonesia untuk merealisasikan mimpi-mimpi mereka. Dan dari pandangan saya, dengan melihat fenomena dan kenyataan seperti yang telah saya paparkan di depan, sangat dapat memungkinkan beberapa tahun kemudian bisnis digital ini akan booming dan benar-benar menggeser tatanan kehidupan masyarakat dunia, tidak terkecuali Indonesia. Ekonomi, politik, bahkan sosial lambat laun akan bergeser ke transformasi digital. Maka dari itu, kita sebagai anak muda yang memiliki banyak mimpi dan sebagai harapan bangsa, mari merealisasikan mimpi besar kita melalui solusi digital. Dengan wawasan tentang teknologi dan informasi, kemampuan mengolah dan menganalisis data, kita bisa mengembangkan dan mempromosikan bisnis digital yang sukses dengan tujuan utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.